Dari topik pilihan kita beralih ke informasi emiten pilihan masih datang dari perbankan big cap yang merilis kinerja mereka menguat signifikan di 2022. Di mana pemirsa PT Bank Sentral Asia Tbk atau BBCA berhasil mencatatkan kinerja yang baik di tengah tantangan ekonomi global di 2022. BBCA berhasil mencatatkan peningkatan laba bersih mencapai 29,6% secara tahunan. Dikutip dari konferensi pers perseroan, PT Bank Sentral Asia Tbk berhasil mencetak laba bersih secara konsolidasi sebesar 40,7 triliun rupiah di sepanjang 2022. Raihan ini meningkat 29,6% secara tahunan, di mana tahun lalu BCA membukukan laba bersih mencapai 31,42 triliun rupiah. BCA juga membukukan pendapatan bunga bersih atau net interest income sebesar 64,14 triliun rupiah atau tumbuh 13,6% year on year. Perolehan profitabilitas tersebut salah satunya didukung dari sisi intermediasi. BCA dan entitas anak menutup tahun 2022 dengan total penyaluran kredit tumbuh 11,7% year on year menjadi 711,3 triliun rupiah. Hal ini sejalan dengan pemulihan seluruh segmen kredit. Pengembangan ekosistem hybrid juga turut mendorong transaksi perbankan mencetak rekor tertinggi. Presiden Direktur PT Bank Sentral Asia Tbk Yahya Setia Atmaja mengatakan meski terdapat tantangan perekonomian global, bisnis BCA kembali bertumbuh dengan menggelar beberapa event strategis di 2022. Upaya ini berdampak positif pada kinerja peningkatan kredit kepemilikan rumah yang tembus 108 triliun rupiah untuk pertama kalinya. Sepanjang 2022, kredit korporasi BCA menjadi penopang utama pertumbuhan kredit. Kredit korporasi BCA tumbuh 12,5% year on year, disusul oleh kredit komersial yang naik 10,1% year on year. Sedangkan penyaluran KPR melampaui pra-pandemi yang tumbuh 11% year on year per akhir 2022. Berbagai sumber IDX Channel. Di sepanjang perdagangan hari ini, BBCA mengalami penguatan yang cukup signifikan pemirsa dan juga termasuk motor penggerak penguatan indeks harga saham gabungan di sepanjang perdagangan hari ini. Selanjutnya kita akan coba lihat bagaimana pergerakan saham BBCA mulai dari pembukaan sesi pertama hingga pembukaan sesi kedua dan kami akan update bagaimana penutupan di perdagangan sesi kedua hari ini. Dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda pemirsa, dibuka di sesi pertama pada pagi tadi di level 8.700, kemudian mengalami penguatan di penutupan sesi pertama pada siang tadi di 8.825. Kemudian di pembukaan sesi kedua penguatan lebih ke arah terbatas di mana BBCA berada di level 8.775 pemirsa. Dan di penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini penguatan masih terus berlanjut untuk BBCA tapi lebih ke arah terbatas di 2,65% dan ditutup di level 8.700. Di sepanjang perdagangan hari ini, BBCA sempat menyentuh ke level tertingginya di 8.850, di mana di sepanjang perdagangan hari ini juga tadi sempat menguat di atas 4%. Sementara level terendahnya di 8.550. Dan ternyata kinerja mereka yang cukup baik di sepanjang 2022 direspon positif oleh para pelaku pasar. Kita beralih ke grafis selanjutnya pemirsa, kita akan coba lihat bagaimana pergerakan saham BBCA di beberapa bulan terakhir. Dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda pemirsa. Lebih cenderung mengalami penguatan karena di Agustus masih bergerak di level 7.000-an, tepatnya di 7.500. Bahkan sempat menyentuh di level di 7.300-an pemirsa. Di September mengalami penguatan yang cukup signifikan di 8.150, di Oktober kembali menguat di 8.500, November di 8.800 dan di Desember di 9.000-an. Kemudian di pembukaan sesi kedua hari ini di 8.775 dan penutupan di level yang lebih rendah di 8.700. Dalam 6 bulan terakhir, BBCA sempat menyentuh ke level tertingginya di 9.300. Dan bagaimana dari sisi valuasi pemirsa, kita beralih ke grafis selanjutnya. Dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda dengan beberapa indikator yang ada pemirsa. Dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda untuk posisi dari valuasi. Kita akan coba lihat dari posisi price to earning ratio-nya terlebih dahulu, ternyata sudah cukup tinggi, ada di kisaran 26,71 kali, kemudian PSR-nya di 11,36 kali, PBV-nya di kisaran 4,92 kali, dan PCFR-nya di 32,21 kali. Ya, kombinasi secara fundamental, teknikal, dan juga dari sisi valuasi, dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda.